Seputar permasalahan gereja, Bu Dita. Karena Emang boleh ngomongin gereja? Emang boleh? boleh Ngebahas nggak ya? gereja? Nanti kena ultimatum sama petinggi-petinggi gereja nggak ya? Nggak dipedulikan nih sama gereja gitu. Kok yang lain kalau ada masalah langsung cepat ditanganin permasalahannya. Kalau saya rasanya dicuekin, dibiarin aja gitu. Jadi masalahnya ya datang bawa masalah, pulang dibawa lagi gitu. Nah gimana tuh Bu? Saya seolah-olah kok orang lain tahu dia belum bekerja, tapi kok seolah-olah semuanya tutup mata nih, kok nggak ada sih yang mau bantu saya gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, Shalom dan selamat malam sahabat curhat bersama dengan New Life. Kembali lagi bersama kami ya, bersama saya Anne dan Dita Agiana. iya, kami berdua akan menemani sahabat curhat nih pada malam hari ini. Jadi buat sahabat curhat yang malam hari ini punya masalah, punya pergumulan, jangan ragu, jangan sungkan untuk curhat kepada kami dengan mengirimkan melalui WhatsApp di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam. Mau didoakan boleh ya Bu ya. Mau konseling juga boleh ya Bu ya. Pokoknya yang ada pergumulan langsung aja curhat kepada kami ya, tim curhat bersama New Life. Dan pada malam hari ini Bu Dita, kita akan membahas seputar permasalahan gereja, Bu Dita. Karena Emang boleh ngomongin gereja? Emang boleh? boleh nggak Ngebahas ya? gereja? Nanti kena ultimatum sama petinggi-petinggi gereja nggak ya? Terus jawabannya boleh gitu dong. Boleh. Bahas gereja boleh nih. Jadi buat sahabat curhat yang punya masalah dengan gereja, di sinilah tempatnya untuk Anda curhat. Pengen curcol? Iya. Siapa tahu ada yang lagi kepahitan sama gereja. Siapa Pengen tahu komplain, pengen komen-komen gitu ya, pengen mencurahkan isi hati yang terdalam yang mungkin selama ini masih tersimpan gitu ya, dan terselubung, dan pengen dikuak dan dikupas secara tuntas. Pengen juga sharing-sharing tentang solusinya yang mungkin pernah ngalamin, tapi akhirnya sudah menemukan jawaban dan sudah menemukan jalan keluarnya. Boleh juga sharing-sharing. betul. Ya. Dan semua sharing-sharingnya gratis ya, No ya. Gratis. Tinggal tulis di kolom komentar aja ya. Benar Dan percaya nanti siapa tahu pengalamannya bisa jadi berkat ya Bu untuk orang lain. Ya, pada malam hari ini nih kita mau ngebahas tema tentang permasalahan di gereja, yaitu jemaat banyak beban, gereja nggak peduli. Gereja cuek aja, gereja B aja gitu. Padahal ini jemaatnya lagi banyak beban, lagi banyak permasalahan. Karena biasanya katanya jemaat datang ke gereja itu kan Bu, bawa pergumulan, bawa beban kehidupan gitu ya. Tapi kok ada sebagian jemaat yang ngerasa, aduh ini memang saya nggak dipedulikan nih sama gereja gitu. Kok yang lain kalau ada masalah langsung cepat ditanganin permasalahannya. Kalau saya rasanya dicuekin, dibiarin aja gitu. Jadi masalahnya ya datang bawa masalah, pulang dibawa lagi gitu. Nah gimana tuh Bu? Iya, sebenarnya sih hal yang mungkin perlu kita sama-sama pahami bahwa sebenarnya gereja itu bukanlah 4 tembok ya. Gereja itu bukan gedung, dan gereja itu juga bukan hanya berbicara tentang institusi, tapi gereja itu sebenarnya kan bicara tentang eklesia ya. Jadi gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngomongin soal gereja nih, gereja itu nggak cuman para mungkin gembala atau orang-orang yang berada di jajaran kepemimpinan dari sebuah institusi, tetapi gereja itu termasuk kamu dan saya juga gitu ya. Jadi gereja itu adalah kita-kita ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita ngerasa di dalam satu gereja mungkin kita merasa ada orang-orang tertentu yang kurang diperhatikan, atau mungkin kita sendiri merasa kita kurang diperhatikan, kalau saran dari saya sih, daripada kita sibuk mengkritisi dan membiarkan pahit hati itu semakin hari semakin berkuasa di dalam diri kita gitu ya, kenapa enggak sih kita mulai berpikir untuk melihat
apakah jangan-jangan nih Tuhan itu memang mau pakai kita untuk menjadi jawaban atas kebutuhan yang saat ini gereja sedang miliki gitu ya. Karena sebenarnya gini, cara kita untuk melihat apa yang menjadi panggilan hidup kita itu sebenarnya salah satunya adalah dengan melihat apa yang menurut orang lain itu hal yang sukar, tetapi menurut kita itu adalah hal yang mudah gitu ya. Atau di mana kita mengalami satu struggle atau mengalami satu masalah dan kita sudah menemukan jalan keluarnya gitu ya, atau kita sudah tahu nih jawabannya di mana, sementara orang lain masih belum menemukan jalan keluarnya itu apa gitu ya. Nah, seringkali itu adalah pertanda bahwa itu adalah panggilan hidup kita. Jadi kalau kita ngerasa di satu gereja kok kayaknya dingin gitu ya, jemaat datang bawa pergumulan dan kok pulang bawa lagi pergumulannya gitu ya, dan kita melihat hal itu, kita kecewa, kita sedih, dan kita mulai menyalahkan mungkin jajaran kepemimpinan di gereja tersebut. Kalau saran dari saya, kenapa enggak kita mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku, aku melihat hal ini, dan biarlah hidup kita ini loh yang Tuhan mau pakai untuk boleh menjadi jawaban doa gitu ya bagi orang-orang yang memang kita lihat memiliki kebutuhan. Dan sebenarnya ketika kita berupaya untuk menolong orang lain, yang memperhatikan orang lain, sebenarnya pada saat itu entah kenapa ya, manusia itu kan memang didesain bukan untuk menjadi makhluk yang individualis ya, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi memang Tuhan itu mendesain kita ini hidup untuk menjadi makhluk yang sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain dan kita juga dibutuhkan oleh orang lain. Nah, entah kenapa pada saat kita letih, lesu dan berbeban berat, waktu kita justru mengambil langkah kita mau melayani dan menolong orang lain, entah kenapa seringkali apa yang menjadi beban hidup kita itu seringkali justru malah kita menemukan jalan keluarnya, atau kita menemukan damai sejahtera sekalipun mungkin masalah kita belum selesai, tapi satu hal yang kita tahu, ada sukacita yang dari surga yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ada satu achievement yang seringkali tidak bisa digantikan dengan uang sebanyak apapun gitu ya. Karena ketika kita menolong orang lain, ada satu kebutuhan dari dalam diri kita yang sebenarnya menemukan jawabannya seperti itu. Karena memang ya dari awalnya manusia itu tidak pernah didesain untuk hidup untuk dirinya sendiri gitu ya. Dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-16 itu dikatakan di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sanalah terletak yang namanya kekacauan. Jadi kalau kita justru ketika kita semakin berfokus pada diri kita sendiri, aduh aku nih punya banyak masalah, aduh kok nggak ada orang yang memperhatikan aku, aduh kok kayaknya hidupku malang banget, aduh nih gereja lagi nggak perhatiin aku gitu ya. Semakin kita berfokus justru pada diri kita sendiri, justru di sanalah terletak semakin kacau kehidupan kita. Di sanalah terletak kekacauan gitu ya. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan saya gitu. Justru sebaliknya, ketika kita mau mengambil langkah untuk kita mulai memperhatikan orang lain, mempedulikan orang lain, berdoa bagi orang lain, seringkali Tuhan yang justru akan menolong kok untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan masalah kita. Iya. Nah, memang gereja sendiri secara institusi juga tentu punya tugas dan tanggung jawab ya. Kalau kita mau melihat dari gereja secara institusi, memang gereja yang ideal seyogyanya memiliki, kan ada 5 karunia roh ya. Ada yang karunianya gembala, ada yang jadi guru, pengajar, ada yang menjadi nabi, ada yang menjadi rasul, dan ada juga penginjil. Nah, jadi 5 karunia ini memang yang idealnya gitu ya. Idealnya itu kalau bisa 5-5-nya ini ada di gereja sehingga seluruh jemaat dapat terlayani dengan baik gitu ya. Namun apabila memang gereja secara institusi belum memiliki semua karunia-karunia ini gitu ya di dalam jenjang kepemimpinan, hierarki kepemimpinan, ya maka di sanalah sebenarnya
kita bisa melihat hal itu dua hal ya, apakah itu sebagai ancaman yang membuat kita bisa menjadi pahit hati, menarik diri dan keluar dari gereja itu, atau justru sebaliknya kita mau melihat hal ini sebagai satu peluang di mana sebenarnya Tuhan mau memakai kita untuk boleh melengkapi missing link di dalam institusi gereja. Nah, seringkali yang jadi masalah nih, kita tahu ada masalah, kita lihat ada problem, kita tahu jawabannya, tapi kita nggak mau terlibat di dalamnya gitu. Akhirnya kita memilih untuk kepahitan, kita memilih untuk sakit hati. Nah, padahal waktu kita memilih untuk kepahitan, kita memilih untuk sakit hati, kita memilih untuk menarik diri, yang rugi itu bukan gereja secara institusi, tapi yang rugi sebenarnya diri kita sendiri, karena sebenarnya kita punya opportunity, sebenarnya kita punya kesempatan untuk memakai karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk boleh melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga hidup kita ini bisa memancarkan kemuliaan Tuhan yang kita sembah. Seperti luar biasa sekali. Jadi bukan saya atau bukan sahabat curhat kalau misalnya datang ke gereja, jadi kita ngelihat gereja itu bukan hanya pendeta atau gembala atau penatua atau sintua, tetapi kita yang datang ke gereja pun sebagai jemaat kita adalah gereja gitu ya. Iya, jadi memang kita juga memiliki peranan di dalam gereja ya Bu ya. Iya, tapi nih Bu, kalau ada yang Bu sampai depresi ya Bu, depresi terus dia ngerasa gereja juga nggak memberi jawaban, lalu komunitas di gereja juga nggak memberi pengaruh apa-apa gitu untuk menghilangkan dia dari depresinya tersebut gitu, dan dia memutuskan akhirnya udahlah saya pergi ke dokter gitu, dokter kasih obat dan bukan akhirnya kedukun ya, kedukun nanti disembur Bu. Jadi dia ngerasa nih Bu, yang bisa menenangkan dia ya memang obat dari dokter gitu ya, sehingga dia kalau pas lagi depresi dia minum obat gitu. Nah, jadi gimana nih Bu, kalau misalnya ada orang yang depresi, peran gereja gimana sih Bu dalam membuat bahagia jemaat-jemaatnya? Iya, sebenarnya gini, orang itu sampai bisa depresi atau mengalami problem emosional yang sudah begitu dalam ya, itu biasanya didahului dari problem emosional yang tidak teratasi dengan baik ya. Jadi ketika problem emosional seperti tadi kekecewaan, amarah, dendam, iri hati, mementingkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri, problem-problem emosional seperti ini ketika tidak diselesaikan gitu ya, tidak di let go, tidak belajar untuk berserah kepada Tuhan dan mau memberi diri untuk melayani, dipakai sama Tuhan gitu ya, pada akhirnya ketika itu dibiarkan berlarut-larut, akhirnya kecewa sama orang-orang sekelilingnya. Ketika kecewa sama orang-orang sekelilingnya, terus jadi menarik diri, nggak mau lagi datang ke komunitas. Nah, ketika semakin menyendiri, itu tadi Firman berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di sanalah terjadi kekacauan ya. Jadi biasanya depresi itu mulai muncul ketika dia udah mulai menarik diri, nggak mau lagi ketemu sama komunitas gitu ya. Nah, ketika itu terjadi akan semakin dalam, dia menarik diri, semakin menyendiri, akhirnya problem emosionalnya semakin parah. Dan jadi depresi itu sendiri sebenarnya problem emosional yang mungkin kelihatannya sederhana, yang tidak diselesaikan dan dibiarkan berlarut-larut, bertumpuk-tumpuk, akhirnya terakumulasi dan jadilah depresi itu tadi, dan sehingga pada akhirnya membutuhkan penanganan medis ya. Dan kalau memang sudah sampai depresi dan udah ada gejala-gejala gangguan kejiwaan, memang itu langkah yang benar anak untuk pergi berobat ya ke medis. Jadi jangan sudah menunjukkan ada gejala-gejala gangguan kejiwaan tapi masih udah dibawa ke gereja aja minta didoakan, tumpang tangan gitu ya, dan ditengking gitu ya. Berbeda antara gangguan kejiwaan dengan kerasukan anak ya. Kalau kerasukan memang didoakan,
setannya pasti akan pergi gitu ya, karena di dalam nama Yesus setan itu tidak mampu berkuasa. Tetapi kalau sudah gangguan kejiwaan, sudah gangguan emosional, sudah jangka panjang, mau ditengking seperti apapun ya tetap akan iya gitu. Dan memang itu dibutuhkan pertolongan dari medis, dan memang ya itu tadi langkahnya sudah tepat kalau memang pergi ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Nah, tapi ingat bahwa dokter itu hanya bisa mengobatin gejala secara psikisnya gitu ya, gejalanya secara jasmani seperti itu ya. Nah, jadi ketika gejalanya itu diobati, biasanya seiring dengan pengobatan itu dokter juga pasti akan memberikan rekomendasi dan juga akan memberikan konsultasi biasanya gitu ya, akan ada psikolog juga biasanya yang mendampingi gitu ya, selain psikiater yang memberikan obat, tetapi juga ada yang mendampingi, yang memberikan yang akan memberikan konsultasi gitu ya, akan memberikan arahan bahwa tidak cukup hanya minum obat saja, tetapi juga sang pasien ini pastinya akan diminta untuk kembali ke komunitas yang sehat gitu ya, karena memang pada akhirnya ya itu tadi, manusia itu tidak didesain untuk hidup seorang diri gitu ya, untuk hidup di jauh terpisah, terisolasi dari manusia lainnya. Tapi memang manusia itu didesain untuk menjadi makhluk sosial, di mana manusia itu memang sangat membutuhkan sesamanya gitu ya. Jadi tidak ada manusia yang mampu hidup sendirian gitu. Jadi dari sana ya memang harus kembali ke komunitas. Pada akhirnya ya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya gitu. Jadi ya memang perlu manusia lain kita untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik gitu. Kita nggak mungkin bisa menjadi orang sabar kalau kita nggak pernah ketemu sama orang yang nyebelin tingkat dewa gitu kan. Kita nggak akan mungkin bisa menjadi orang yang pengampun kalau kita nggak pernah disakiti, kan logikanya gitu ya. Dari mana kita bisa menjadi seorang yang pengampun kalau kita nggak pernah disakiti? Kita nggak mungkin bisa menjadi orang yang pemberi kalau nggak ada yang mau dikasih kan. Kalau kita nggak pernah ngasih apa-apa, mudah bagi kita menipu diri kita sendiri. Kita bilang kita orang yang generous, kita orang yang murah hati gitu. Kalau kita padahal ujung-ujungnya kita nggak pernah ngasih apa-apa kan gitu ya. Jadi ya itu memang kita butuh sesama kita gitu untuk mempertajam diri kita, untuk membuat diri kita bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ada masalah, ada pergumulan, sebaiknya tidak menarik diri dari komunitas gitu ya, tapi semakin banyak ya dihadapi, dan dibutuhkan ini ya pengampunan yang nggak habis-habisnya gitu ya. Jadi kayak pernikahan itu adalah sebenarnya kesatuan dari dua orang pengampun. Kalau pernikahan itu bisa sampai kematian yang memisahkan ya, itu sebenarnya adalah persatuan dari dua orang yang pengampun gitu. Karena kalau nggak mungkin mereka bisa bertahan sampai kematian yang memisahkan. Nah, sama juga sebenarnya gereja ini dibutuhkan orang-orang yang memang pengampun gitu. Jadi nggak mungkin orang itu, yang namanya manusia itu lepas dari dosa, lepas dari salah, lepas dari sikap menyebalkan, tuh nggak mungkin, dan nggak ada satu orang pun yang sempurna gitu. Dan karenanya dibutuhkan untuk saling menerima, take and give gitu ya. Sebagaimana ketika kita melakukan kesalahan, kita ingin diberikan kesempatan kedua. Demikian juga orang lain ketika dia melakukan kesalahan, mereka juga butuh kesempatan kedua gitu. Dan ya gereja itu kan keluarga ya, keluarga dalam kasih Kristus. Jadi ya disitulah kita perlu saling memahami, saling menerima satu sama lain, saling menghargai, saling memperhatikan, dan juga menempatkan pribadi lepas pribadi sesuai dengan karunia yang memang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupannya, dan tidak menuntut orang atau sesama kita untuk melakukan apa yang bagi kita itu penting gitu loh. Nah, kadang-kadang kan yang jadi masalah gini, saya punya karunia, contohnya ya, karunianya saya itu adalah penginjil contohnya. Nah, Ana nih karunianya itu adalah misalnya guru gitu ya, atau gembala misalnya, karunianya Ana gembala. Nah, saya mungkin menuntut Ana untuk pergi keluar dan
memberitakan Injil gitu ya. Sementara Ana mungkin menuntut saya untuk stay di satu tempat dan mengunjungi mungkin ya jemaat-jemaat yang mungkin sudah di gereja dan untuk diperhatikan gitu. Nah, ketika kita saling menuntut akhirnya nggak akan pernah ketemu. Tetapi ketika kita sama-sama sepakat bahwa Ana punya kekuatan di pengembalaan dan saya mungkin punya kekuatan di penginjilan dan masing-masing kita bisa be the best version of ourselves gitu ya, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan dan menjadi maksimal dengan kekuatan kita masing-masing, dan saya bisa kumpul mungkin dengan orang-orang yang mungkin punya panggilan yang sama dengan saya gitu ya, tanpa membuat kita harus berpisah satu sama lain, tapi kita bisa saling melengkapi. Jadi orang-orang yang habis saya injili, habis itu Ana layani untuk Ana gembalakan, kan jadinya indah gitu ya sebenarnya. Seharusnya kalau semuanya bisa bersinergi dengan baik itu beautiful banget sih seharusnya gitu ya. Iya, saling melengkapi, jadi saling melengkapi dalam satu tubuh Kristus gitu. Iya. Nah, bicara soal saling melengkapi ini Ibu, ada yang bergereja kan, di gereja itu kan gak semua orang bekerja. Nah, ada yang nganggur sudah lama nih. Nah, dia merasa kalau misalnya di gereja itu suka dibilang we are family katanya gitu kan. Nah, dia udah lama nganggur, terus dari sekian banyak orang di gerejanya itu kok nggak ada satupun yang mau bantu dia untuk carikan pekerjaan, untuk masukkan dia ke sebuah perusahaan supaya dia bisa bekerja gitu. Seolah-olah kok orang lain tahu dia belum bekerja, tapi kok seolah-olah semuanya tutup mata nih, kok nggak ada sih yang mau bantu saya gitu untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan seperti ini? Ya sebenarnya kadang mungkin orang itu kalau melihat dari sisi luar ya sangat mudah untuk mungkin menjatuhkan judgement ya terhadap satu dan lain hal gitu ya. Tapi pernah nggak gitu ya kadang-kadang kita berpikir bagaimana dari sisi atau sudut pandang orang lain gitu ya. Kalau saya sih terlampau yakin ya bahwa apalagi anak-anak Tuhan ya, kalau kita bicara di gereja itu kan anak-anak Tuhan ya isinya ya. Saya terlampau yakin bahwa tidak ada satupun anak Tuhan yang tidak mau untuk menolong apabila dia bisa menolong. Apabila dia kondisinya memungkinkan dia untuk menolong, itu saya yakin dan percaya tidak ada satu orang pun yang dengan sengaja gitu ya. Oh saya sebenarnya bisa nolong sih, tapi biarin aja lah, lihat dia lagi nggak bisa kerja, lagi nggak bisa lagi cari-cari kerja dan nggak dapat syukurin, biarin aja. Saya kok terlampau yakin tidak ada anak-anak Tuhan yang punya sikap yang seperti itu ya. Karena pasti ada kasih Kristus di dalam hatinya gitu ya. Kalau ada kesempatan bisa menolong pasti akan menolong. Nah, bisa jadi memang orang yang diharapkan untuk menolong itu memang sedang tidak bisa menolong, bisa jadi gitu ya. Nah, pertanyaan kok semuanya masa nggak ada satupun dari sebanyak itu orang-orang di gereja kok tidak ada satupun yang bisa menolong misalnya kalau pertanyaan kita seperti itu. Ya bisa jadi memang demikian, bisa jadi gitu ya. Karena memang belum waktunya Tuhan untuk menolong kita melalui orang yang ada di gereja itu. Bisa jadi Tuhan pengen kita itu mengandalkan pertolongan dari Tuhan daripada kita mengandalkan pertolongan dari manusia gitu. Bisa jadi juga di sisi yang lain kompetensi kita yang memang tidak memadai untuk kita direkomendasikan untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ada banyak sekali alasan sebenarnya daripada sekedar ngejudge bahwa orang ini ngomongnya aja kita family tapi kenyataannya nggak bantu gitu ya. Terlalu mudah gitu ya, terlalu dangkal lah ya kalau kita ngejudge seperti itu. Suatu saat kita akan ada di posisi orang itu, mungkin kita juga akan bisa memahami bahwa tidak semua hal itu berada dalam genggaman dan kendali seseorang gitu ya. Tidak semua hal itu bisa dikendalikan oleh orang-orang tertentu gitu. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Dan Bu, ada lagi hal yang luar biasa nih Bu. Ternyata ya Bu, curhat bersama New Life ini
bukan hanya disaksikan oleh sahabat curhat yang berada di kota Batam. Oh gitu ya. Tetapi ada juga yang dari Malaysia. Oh katanya. gitu. Dari Malaysia ya. Jauh ya. Dari Pak Wakjo katanya Oh, ya. iya. Dan mau minta didoakan katanya Bu. Halo Wak Jo. Halo. Gimana kabarnya? Iya. Ini sahabat setia curhat bersama New Life sebenarnya sudah dari bertahun-tahun lalu ya. Beliau itu selalu setia dan sering sekali mengirimkan WhatsApp juga, minta didoakan ya. Dan maaf, bukan dari Malaysia, dari Singapura. Singapura ya. Iya, makanya seingat saya waktu itu di Singapura, saya pikir sudah pindah gitu ya. Iya, masih. Iya, tadi tetangga katanya betul. Pergi ke hospital ya, cek dokter, katanya di scan, katanya dibilang di belakang kepalanya itu ada benda seperti bergoyang-goyang, katanya dokter juga nggak tahu apa benda di dalam kepalanya itu, katanya. Jadi dia mau minta didoakan supaya badannya boleh kembali pulih, kepalanya juga boleh kembali sehat, katanya. Oke, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa untuk Wak Jo. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anak-Mu Tuhan, Wak Jo, yang mengirimkan pesan ke curhat bersama dengan New Life sebagai tanda iman kepercayaan beliau kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya pada malam hari ini ada kesembuhan yang sempurna dalam diri Wak Jo. Tuhan, kami percaya apapun yang terjadi pada kondisi kesehatannya Tuhan, sekalipun dokter saat ini tidak mengetahui ada apa di kepalanya Tuhan, namun kami percaya Engkau Tuhan Allah penyembuh kami. Amin. Engkaulah Jehovah Rafa, Allah yang memberikan kesembuhan yang sempurna untuk Wak Jo. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Wak Jo akan memberitakan, akan menceritakan kasih kemurahan Tuhan, dan hidup beliau boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus menolong, menyembuhkan, dan memulihkan Wak Jo. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dokter yang menangani, Kau berikan hikmat, dan kami percaya segala yang terbaik Tuhan. Itu yang terjadi di dalam kehidupan Wak Jo. Ajar Wak Jo untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Cepat sembuh ya.